Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, kita bertemu kembali di kelas yang keberapa ini? Yang di bab 4. Kelas yang keempat, 5 ya, kelima. Baik, udah cukup banyak ya yang kita pelajari, udah setengah jalan. Ya, saya ingin menyegarkan ingatan Anda. Jadi witi atau proses kognitif dibagi secara garis besar dibagi menjadi berapa? 2. Apa saja proses kognitif di pintu panca indera dan proses kognitif di pintu batin. Di proses kognitif pintu panca indera ada berapa proses? 5 pintu ya. Kadang kita bisa menyebut proses kognitif pintu panca indera atau proses kognitif, Anda sebut kesadarannya juga nggak apa-apa. Proses kognitif kesadaran mata, proses kognitif kesadaran telinga sama saja ya. Dengan berbagai macam objeknya yang sudah kita pelajari. Kemudian proses kognitif di pintu batin dibagi menjadi berapa? 2, apa saja? Ya, proses kognitif yang merupakan konsekuensi dari proses kognitif di pintu panca indera, yaitu atau proses yang mengikuti pintu panca indera sehingga akhirnya kita bisa mengenali objek panca indera, ya, objek konsepnya, ya, dengan benar sesuai dengan kesepakatan umum. Kemudian proses yang kedua adalah proses kognitif pintu batin yang independen, yang muncul bukan merupakan satu konsekuensi dari proses kognitif pintu batin. Pintu panca indera ya. Nah, proses kognitif yang independen ini yang tidak mengikuti proses kognitif pintu panca indera ya, ada berapa lagi? Belum belajar semua ya kita ya. Yang sudah kita pelajari apa? Apa yang sudah kita pelajari? Proses Betul, ya. Proses kognitif pintu batin dengan jawana, lingkup, indriawi, dan proses kognitif pintu batin dengan menggunakan jawana, absorpsi, apana, ya. Yang absorpsi kita baru mempelajari tentang jana. Nanti akan ada lagi beberapa yang mungkin malam ini kita akan sampai ke abinya ya, tentang kesaktian. Ya. Nah bagus, di kelas yang terakhir kita sudah mempelajari tentang proses kognitif absorpsi jana, ya, dibagi menjadi berapa lagi? 2 lagi, yaitu apa? Adi, kam, mika, apana, witi, yaitu proses kognitif absorpsi atau jana untuk pemula atau untuk mereka yang baru mencapai pertama kali. Gitu ya. Jadi makanya kalau tidak salah di slide saya minggu lalu saya beri garis miring ya. Adika Mika. Ada enggak slide nomor berapa? Oh ya, nomor 21 itu. Appana jawana manodwara witi. Proses pencapaian jana yang pertama. Saya garis miring juga apa? Pemula kan? Ya. Dibagi lagi menjadi berapa pugala? Mandak pugala itu apa?
Seseorang yang manda itu yang tumpul, tika yang tajam. Ya, jadi kecerdasannya, kebijaksanaannya tumpul, meskipun untuk ukuran kebanyakan ya tidak tumpul juga karena dia bisa mencapai jana kan. Ya, tetapi dalam konteks pencapai jana, mereka yang mencapai jana, mereka termasuk kategori seseorang yang mempunyai tingkat kebijaksanaan tumpul. Bagus, mari kita lanjutkan sekarang. Silahkan dibaca yang berwarna kuning. Salah satu impuls di antara 26 impuls yang lebih tinggi dan adi duniawi turun atau memasuki proses kognitif absorpsi. Ya, ini yang berwarna kuning ini dari syairnya, syair Abhidhamma Daksanggaha. Ya, kemudian yang putih ini dari kitab komentarnya, subkomentarnya. Biasanya saya ambilkan dari Wibawinitika. Jadi salah satu impuls jawana di antara 26 impuls yang lebih tinggi. Ya, berarti impuls apa itu? Mahagata ya. Impuls Mahagata ada berapa? 5, 5, 4, 4. Berarti berapa? 18. Terus ditambah impuls yang adi duniawi berapa? 8. Berarti total impuls absorpsinya ada 26. Paham ya? Turun memasuki proses kognitif absorpsi, ya, mencapai jana. Hal ini terjadi hanya ketika kesadaran yang dinamakan persiapan jalan masuk, penyelarasan dan pergantian silsilah telah muncul dan lenyap berurutan. Hal itu jadi jana hanya tercapai setelah upacara samadhi selesai. Selalu, ya. Baik itu buat mereka yang masih pemula, ya, atau yang pertama kali mencapai, atau yang sudah mahir, tetap saja harus melalui proses upacara samadhi istilahnya, ya, atau upacara apana samadhi, upacara samadhi, ya, upacara samadhi istilahnya. Konsentrasi tetangga atau yang lebih dekat atau dekat dengan jana. Konsentrasi yang sudah dekat dengan jana. Yaitu terjemahan dari upacara samadhi kira-kira seperti itu. Ada berapa kesadaran yang berproses? Kalau untuk manda ada 4 kan? Mudah PUNG gitu ya. Pung atau puak. Kita belum baku ya istilahnya. Parikama, upacara, anuloma, Gotrabu. Kalau dihafalkan singkatannya lebih mudah. Pung atau PUAG gitu. Kalau saya dulu belajar di Myanmar kayaknya PUAG gitu. Puak. Ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau seseorang mencapai jana yang pertama, rupa wacara jana yang pertama, bayangkan ya. Bukan pemula ini, ya, dia sudah mahir dan sudah menguasai jana yang pertama, ya. Berarti kesadaran jana yang muncul, kesadaran apa namanya? Rupa wacara jana yang pertama. Nah, pertanyaan saya sekarang, kesadaran mana yang muncul untuk melakukan fungsinya sebagai upacara samadhi? Sebagai parikama, upacara, anuloma, dan gotrabu. Kesadaran yang mana? Kalau dia adalah seseorang yang masih harus berlatih lagi, seka, atau seseorang yang putu jana. Berarti upacara samadhinya apa? Mahakusalanya yang mana? Kan ada 8 mahakusala. Nyana sampayuta yang mana? Ada 4. UPK. Nah, sekarang Anda melihatnya begini. Jana yang pertama itu wedananya apa? Suka, ya, perasaannya suka. Berarti dia harus conformity, selaras. Selaras upacara samadhi dan juga apana samadhinya harus selaras. Kalau jananya itu perasaan yang menyertainya suka, berarti upacara samadhinya harus yang soma nasa. Paham ya? Kalau jana yang kedua, berarti kesadaran jana yang mana yang muncul? Sama yang mana?
Kesadaran jana mana? Kalau dia mencapai jana yang kedua, berarti kesadaran mana yang muncul? Kesadaran jana yang mana? Rupa wacara kusala jana yang kedua. Kesadaran mana yang berfungsi sebagai upacara samadhi? Somanasa sahagata nyana sampayuta mahakusala cita. Kalau dia mencapai jana yang kelima, kesadaran mana yang berfungsi sebagai upacara samadhi? Yang UPK, paham ya? Jadi harus selaras. Jadi pelan-pelan kita berkenalan dengan hukum-hukum di dalam proses kognitif. Nanti ada tambahan beberapa hukum lagi. Jadi untuk saat ini Anda pahami bahwa upacara samadhi dan apana samadhi, jadi ada dua samadhi kan. Upacara samadhi itu adalah konsentrasi, biasanya kalau bahasa Inggris diterjemahkan jadi neighborhood, tetangganya jana, dekat dengan jana atau pintu masuk sebelum masuk ke jana. Ya. Dan apana samadhi itu absorpsi atau jana. Ya, jadi upacara samadhi dan absorpsi selaras, perasaannya selaras. Ya, sama perasaannya harus sama gitu. Ya. Ya. Kemarin kita udah bicara tentang proses kognitif jana non materi belum? Belum ya? Sama prosesnya sama. Ya, jadi tidak ada bedanya dengan yang di rupa wacara jana. Yang membedakan hanya kesadarannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seseorang masuk ke arupa jana yang pertama, berarti yang berfungsi sebagai upacara samadhinya yang mana? Yang UPK, nyana sampayuta, UPK sahagata. Kalau arupa jana yang kedua, sama. Ketiga juga UPK, keempat juga UPK. Paham ya? Mari kita lanjutkan lagi. Ini hanya penjelasan istilah saja, persiapan, parikama. Saya selalu lebih menganjurkan Anda untuk menghafal bahasa Palinya saja. Ya karena di Indonesia ini terjemahannya masih belum baku kan ya. Parikama, kesadaran yang mempersiapkan tercapainya absorpsi. Kemudian pintu masuk, upacara, kesadaran yang menjadi teman dekat. Tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh. Ya. Kesadaran yang berjalan menghampiri absorpsi. Ya. Jadi pintu masuk menuju ke jana. Absorpsi yang sudah dekat sekali dengan jana. Tadi kita belum bicara tentang objeknya. Kalau seseorang berada di dalam jana, objeknya apa? Secara teknis disebut apa objeknya? Pati baga nimita atau tanda serupa. Nah pertanyaan kemudian, yang menjadi objek upacara samadhi apa? Sama, pati baga juga, ya, sama-sama pati baga nimita. Kemudian anuloma, penyelarasan disebut demikian karena kesadaran ini menyenangkan kesadaran sebelumnya dan absorpsi yang akan segera datang. Jadi dia menyelaraskan saja. Kemudian pergantian silsilah, gotrabu, mengatasi silsilah, melampaui silsilah atau keluarga kecil dan menuju ke silsilah atau keluarga melampaui silsilah atau mengatasi silsilah atau keluarga kecil dan silsilah atau keluarga makhluk kebanyakan ya. Jadi arti yang pertama, mengatasi silsilah atau keluarga kecil ini berlaku buat mereka yang mencapai jana. Arti yang kedua, mengatasi silsilah atau keluarga makhluk kebanyakan buat mereka yang mencapai sotapati magga. Ya, dari putu jana dia berubah menjadi Arya. Sejak kemunculan sotapati magga dan pala citanya, ya, maka silsilah dia udah berubah menjadi keluarga para Arya, sudah bukan putu jana lagi, ya. Serta menumbuhkan, mengembangkan keluarga yang lebih tinggi, itu artinya apa? Mahagata buat mereka yang mencapai jana kan, atau keluarga adi duniawi buat mereka yang mencapai magga dan pala. Bagus.
4 terminologi di atas artinya parikama, upacara, anuloma, dan gotrabu hanya diterapkan pada saat absorpsi muncul di impuls yang kelima. Ya, paham ya? Impuls yang kelima dihitung dari parikama, upacara, anuloma, gotrabu, jana. Kelima kan? Dalam hal absorpsi muncul di impuls yang keempat, maka kesadaran parikamanya tidak muncul. Kalau absorpsi muncul di impuls yang keempat, ini berlaku untuk makhluk yang apa? Tika pugala, yang kecerdasannya tajam. Ya. Nah, saya harapkan Anda menghafal chartnya, proses kognitifnya, ya. Sekalian juga nama-namanya, ya, bagus untuk dihafal nama palinya. Tetapi jangan dilekati karena di berbagai kitab biasanya istilahnya berbeda tetapi intinya sama. Ya, namanya bisa berbeda. Ya, misalkan kalau di Wisuddhimagga, kalau Anda baca Wisuddhimagga, maka upacara samadhi itu semuanya hanya parikama saja. Itu tidak ada upacara nuloma gotrabu gitu. Tetapi prosesnya sama. Nama bisa berbeda. Jadi jangan bingung. Inilah yang seringkali buat mereka yang memahami kitab itu secara setengah-setengah, akhirnya jump into conclusion, menyimpulkan bahwa Abhidhamma bukan ajaran Buddha karena kitab yang satu dan kitab yang lain berbeda gitu. Padahal kalau dia paham yang berbeda itu hanya namanya saja kok. Tapi inti prosesnya itu tidak jauh berbeda. Mari kita lanjutkan. Sesuai dengan yang semestinya, jadi di syair Abhidhamma Tak Sanggaha kalau Anda periksa ada kalimat seperti itu, artinya adalah sesuai dengan apakah pengetahuan yang lebih tinggi abhinya. Nah ini saya berhenti dulu. Seringkali penceramah juga mencampur adukkan istilah abhinya, ya. Dianggapnya kalau abhinya itu hanya diterjemahkan jadi satu kesaktian gitu. Ya. Terjemahannya abhinya memang pengetahuan yang lebih tinggi yang bisa diartikan kesaktian, di mana kita nanti juga mudah-mudahan akan menyinggung sebentar gitu. Nah, padahal di teks-teks itu ada kata-kata yang kira-kira seseorang yang mencapai jana dan juga magga pala, dia mencapai juga disertai dengan abhinya. Sehingga penceramah ataupun mungkin sarjana Buddhis sering keliru karena dia kurang memahami kitabnya, dia menyimpulkan bahwa seseorang yang mencapai magga dan pala juga punya abhinya, gitu, punya kesaktian. Karena dia baca kitabnya seperti itu saja, dia tidak membuka kitab komentarnya. Saya pernah disodori seseorang, ada statement bahwa seseorang yang mencapai magga dan pala itu pasti punya abhinya, pasti punya kesaktian. Karena memang teksnya begitu, jadi mencapai jalan dan buah dengan abhinya. Gitu. Tetapi kalau dia itu membaca kitab komentar dan subkomentarnya, maka abhinya itu tidak harus selalu diterjemahkan jadi kesaktian. Tetapi abhinya itu lebih ke mempenetrasi dengan sempurna gitu. Jadi kalau dia sedang mau mencapai jana, maka dia mempenetrasi objek patibhaga nimitanya dengan sempurna. Kalau dia mencapai magga dan pala, maka dia mempenetrasi objek magga dan pala dengan sempurna. Jadi abhinya di sini adalah mempenetrasi dengan sempurna, kira-kira seperti itu, bukan kesaktian. Ya, makanya di sini disebutkan sesuai dengan yang semestinya, sesuai dengan apakah pengetahuan yang lebih tinggi, artinya penetrasinya itu tadi tercapai dengan cepat atau lambat. Kalau dia cepat berarti dia apa? Abhinyanya tercapai dengan cepat, kipa abhinya. Kipa, ini bahasa palinya saya sertakan tuh, kipa abhinya dan danda abhinya. Ya, pencapaian penetrasinya cepat dan mencapai penetrasinya lambat. Jadi ini merujuk kepada manda pugala dan tika pugala. Kalau tika pugala cepat atau lambat? Penetrasinya cepat. Manda pugala kenapa lambat? Karena prosesnya ada 4 kan? Upacara samadhinya ada berapa kesadaran? 4 kan? Jadi dia lambat, tep gitu. Ya. Padahal cepat juga ya, sepersekian detik ya. Karena kalau kita belajar Abhidhamma, kita presisinya harus begitu, harus tepat
gitu. Ya. Untuk mereka yang pengetahuan lebih tingginya tercapai dengan cepat, nah ini abinya kan berarti kan, tapi mungkin ini terjemahan abinya pengetahuan yang lebih tinggi di sini juga kurang pas. Nanti saya akan pikirkan lagi, harusnya mungkin yang mempenetrasinya dengan cepat, gitu ya. Seketika setelah impuls lingkup indrawi muncul untuk 3 kali, berarti apa 3 kali itu? Upacara, anuloma, gotrabu, ya. Maka yang keempat muncul sebagai kesadaran jana, absorpsi, apana cita. Anda mulai tambah istilah ya, apana itu absorpsi atau jana atau sebenarnya witaka. Witaka. Selanjutnya, untuk mereka yang pengetahuan lebih tingginya, berarti abinya tadi, bukan kesaktiannya, tercapai dengan lambat. Seketika setelah impuls lingkup indriawi muncul untuk 4 kali, maka yang kelima muncul sebagai kesadaran absorpsi. Ya berarti yang kelima setelah PUAG atau PUNG, yang kelima. Tidak ada absorpsi yang bisa muncul sebelum impuls yang keempat dan setelah impuls yang kelima. Paham nggak? Ya, tidak ada jana yang bisa muncul sebelum impuls yang keempat. Berarti impuls yang ketiga saja nggak bisa. Kita menghitung impulsnya dari parikama. Atau kalau tidak ada parikama ya dihitung langsung upacara. Paham ya? Supaya penyelarasan bisa menghasilkan pergantian silsilah, maka ia harus mendapatkan repetisi. Nah, ini padhana ini. Nanti kita di bab ke-8 kita belajar padhana, causal relations. Bagaimana satu dharma mengkondisikan dharma yang lain untuk muncul dengan dengan hubungan-hubungan tertentu. Ada 20 hubungan sebab dan akibat. Di bab ke-8 nanti ajaran yang sangat menarik, karena di bab ke-8 nanti kita akan belajar tentang paticca samuppada dan padhana, ya. Jadi Anda akan mulai diajarkan untuk melihat kehidupan ini secara utuh. Kalau ini kan kita sedang mempersiapkan puzzle-puzzlenya, apa? Jigsaw ini potongan-potongannya. Kan nanti di bab ke-8 kita gabungkan semua, bab 1 sampai bab 7 itu. Kita gabungkan, kita susun, ibaratnya spare parts-nya kita susun satu-satu sampai berwujud mobil. Ya. Nah, salah satu dari 24 padhana itu ada yang disebut asewana pacaya atau pengkondisian repetisi, pengulangan, ya. Jadi sesuatu yang mendapat pengulangan biasanya mempunyai intensitas yang lebih kuat, kira-kira seperti itu ya. Nah, di dalam upacara samadhi juga ada pengulangan, ya. Parikama muncul, dia mengkondisikan upacara samadhi yang kedua, yaitu upacara. Kesadarannya sama kan, namanya kan sama kan, jadi diulang, makin kuat. Repetisi sama dengan sifat kita juga begitu. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kita latih berulang-ulang lama-lama akan menguat. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian upacara direpetisi lagi, diulang lagi dengan kemunculan anuloma. Kesadarannya kan sama, namanya sama, jenis yang sama. Kemudian anuloma direpetisi lagi menjadi ke dalam gotrabu, makin kuat lagi kan, baru setelah itu jana muncul. Jadi setelah mengalami pengulangan, maka kesadaran jana muncul. Pergantian silsilah juga sama, dia harus mendapat pengkondisian pengulangan dari kesadaran-kesadaran yang sejenis yang muncul sebelumnya. Impuls yang ke-6 atau ke-7 tidak mungkin berdiri kokoh di absorpsi karena mereka dekat pada faktor kehidupan, seperti seseorang yang berdiri di pinggiran air terjun. Saya jelaskan. Anda ingat-ingat, Anda potret di dalam batin Anda, proses kognitif pencapaian jana. Apa? Nah, bawangga celana, bawang upaceda, kemudian mano dwara wajana, kemudian parikama, kemudian pacara, anuloma, gotrabu, jana gitu. Itu kalau yang pencapaian jana. Kalau yang adikamika, jananya hanya 1. Nah, sekarang kita
tentang adikamika, tentang jana yang muncul pertama kali atau jana bagi pemula yang belum menguasai jana ya. Nah, di Wibawinitika disebutkan kalimat di layar impuls yang ke-6 atau ke-7, berarti kalau misalkan untuk manda pugala adikamika jana yang muncul satu kali momen kesadaran saja itu impuls yang keberapa? PUNG jana, kelima kan? Di sini dikatakan ke-6 atau ke-7 tidak mungkin muncul, tidak bisa muncul. Anda masih ingat di proses kognitif pintu batin kadang mano dwara wajana mencoba untuk muncul 2 kali, 3 kali? Ya. Pada saat objeknya terlalu remang-remang, dia mencoba muncul untuk kedua kali, tetap tidak bisa memutuskan, muncul ketiga kali, tetap tidak bisa menyimpulkan objeknya ini apa, akhirnya jatuh ke bawah enggak lagi kan. Jadi ada usaha dari manodwara wajana untuk muncul 2 kali, 3 kali. Ya, tetapi dalam hal jana, usaha seperti itu tidak bisa muncul. Itu maksudnya ya. Jadi kesadaran jana untuk yang adikamika hanya muncul 1 kali saja. Dia tidak bisa mencoba lagi untuk masuk ke jana lagi kedua kali untuk di momen yang kedua atau momen yang ketiga setelah gagal baru masuk ke bawah, enggak, tidak. Adikamika hanya muncul 1 kali saja. Tep, karena dia belum mahir langsung dia masuk lagi ke bawah, enggak lagi. Kenapa disebutkan? Karena dekat pada faktor kehidupan. Jadi seperti seseorang yang berdiri di pinggiran air terjun, ya. Seseorang yang berdiri di pinggiran air terjun terkena ininya, jadi akhirnya jatuh lagi ke jurang di air terjunnya. Itu kira-kira perumpamaan untuk bahwa kesadaran jana yang muncul di adikamika tidak bisa muncul untuk kedua kalinya atau ketiga kalinya, dia hanya muncul 1 momen kesadaran saja. Sesuai dengan aspirasinya, yaitu sesuai dengan pengarahan kesadaran pada saat bermeditasi pandangan terang, pada saat misalkan ini proses kognitif pencapaian magga, ya, atau ketenangan sebelum pencapaian jana materi halus, jana non materi, gitu. Jalan dan buah adi duniawi. Itu maksudnya sesuai dengan aspirasinya. Kalau seseorang tersebut ingin mencapai jana yang kedua, maka upacara samadhinya juga menyesuaikan dengan jana yang keduanya. Kalau pada saat itu dia sedang berwipasana, ya, ingin mau mencapai magga dan pala, maka pada saat itu kesadaran absorpsinya yang muncul adalah magga dan pala, upacara samadhinya yang muncul juga menyesuaikan dengan pencapaian jalannya. Selanjutnya, ini abhinya apanawiti. Kita ketemu lagi dengan istilah abhinya, tetapi ini seharusnya adalah kesaktian. Kita berbicara tentang kesaktian, ya. Tidak abhinya sebagai kemampuan untuk mempenetrasi objek secara sempurna. Kita terjemahkan dulu abhinya apanawiti. Anda bisa menerjemahkan? Proses kognitif, absorpsi untuk kesaktian, kira-kira seperti itu ya. Untuk mereka yang telah menguasai semua rupa jana dan arupa jana, jadi Anda catat itu. Kesaktian hanya bisa dilatih buat mereka yang sudah menyelesaikan latihan di semua jana, ya. Ada banyak latihan kalau di Wisuddhimagga itu. Nanti di bab ke-9 Anda juga mungkin belajar tentang proses mencapai abhinya. Kalau saya tidak salah ingat ada 14 tahapan gitu. Jadi seseorang setelah menguasai 8 jana, ya, dengan model Sutanta atau 9 jana model Abhidhamma, dia berlatih dari jana 1 maju terus 2, 3, 4 sampai 8, kemudian turun 8, 7 dan seterusnya, kemudian diloncat-loncat sedemikian rupa. Ada 14 teknik gitu. Setelah menguasai 14 cara tersebut baru abhinya akan dikuasai. Itulah mengapa kadang setahu saya kalau di tradisi Theravada kita tidak didorong oleh para guru kita untuk mengejar abhinya juga. Kenapa? Usia kita terlalu pendek. 80 tahun. 80
kalau bisa hidup sampai 80 ya, kalau kita berlatih di umur-umur yang terakhir juga udah kesulitan. Ya. Biasanya latihan di usia yang muda dan untuk mencapai jana saja udah membutuhkan waktu bertahun-tahun ya, seringkali mungkin gagal satu umur kehidupan, belum lagi untuk melatih abdinya juga ya, masih membutuhkan waktu bertahun-tahun lagi, belum tentu berhasil, belum tentu mencapai maga dan pala. Makanya biasanya di tradisi Theravada kita tidak menghabiskan waktu untuk itu. Ya. Untuk mereka yang telah menguasai semua rupa jana dan arupa jana, kemudian 5 abhinya duniawi, ini juga Anda ingat-ingat, jadi kita mengenal 5 abhinya duniawi, 5 kesaktian duniawi, berarti ada abhinya yang adi duniawi kan? Ya, abhinya yang adi duniawi itu asawa kaya, penghancuran asawa, yaitu abhinya yang membuat seseorang menjadi seorang arahat. Ya. Nah 5 kesaktian duniawi nanti juga kita mungkin sepertinya akan pelajari sekilas. Pengetahuan tertinggi yang terkait dengan rupa wacara jana yang kelima. Jadi begini, penjelasannya begini. Setelah seseorang mencapai semua jana, ya, kemudian dia melatih abhinya tadi, ya, dengan 14 metode tadi, dan dia kemudian menguasainya, salah satu dari 5 abhinya duniawi. Kalau dia ingin mencapai atau mempraktekkan kesaktiannya tadi, dia harus masuk ke rupa wacara jana yang kelima dulu. Itulah abhinya. Jadi sebenarnya abhinya itu adalah kesadaran jana materi halus yang kelima yang sudah dilatih secara khusus. Ya. Jadi apa tadi? Abhinya, kesaktian itu sesungguhnya adalah kesadaran rupa wacara jana yang kelima yang sudah dilatih secara khusus. Bukan ordinary rupa wacara jana yang kelima, bukan. Beda ya. Seseorang yang tidak menguasai abhinya bisa juga menguasai rupa wacara jana yang kelima. Tetapi buat mereka yang menguasai abhinya, pada saat abhinyanya muncul, sesungguhnya pada saat itu kesadaran abhinyanya adalah kesadaran rupa wacara jana yang kelima. Ya. Panjangnya abhinyana sebenarnya, itu singkatan sih. Nyana Anda tahu kan, nyana pengetahuan. Abhidhamma tahu enggak? Prefixnya abhi gitu. Jadi abhinyana, pengetahuan yang excellent, pengetahuan yang lebih tinggi gitu kira-kira. Bahasa awamnya kita terjemahkan jadi kesaktian gitu. Nah, mari kita lihat apa saja kesaktian duniawi. Yang pertama adalah idi wida abhinyana, ya. Jadi pengetahuan yang lebih tinggi, wida itu jenis, tentang berbagai jenis idi itu kesaktian, ya. Saya terjemahkan juga sebagai kesaktian. Diba sota abhinyana, pengetahuan yang lebih tinggi tentang telinga dewa, ya. Kemudian diba caku abhinyana, pengetahuan yang lebih tinggi tentang yang ketiga, pengetahuan yang lebih tinggi tentang mata dewa. Saya ganti dulu ya, besok lupa. Anda udah pinter ya? Hah? Bener ya? Baik. Yang 4, para cita wijanana abhinya atau cetok paryanyana. Yang pertama abhinya, yang pertama itu pengetahuan yang lebih tinggi, wijanana itu mengetahui, ya, cita apa? Kesadaran para orang lain, makhluk lain. Jadi pengetahuan yang lebih tinggi untuk mengetahui, cita di sini bukan kesadaran tapi pikiran. Pikiran orang lain, apa yang ada di pikiran orang lain. Ube niwasa anusati abhinyana. Jadi pengetahuan yang lebih tinggi, anusati itu mengingat, ya. Ube niwasa itu dibagi menjadi 3 kata. Ube plus niwasa plus anusati. Ya, jadi pengetahuan yang lebih tinggi, anusati itu mengingat. Niwasa itu sebenarnya tempat tinggal, kehidupan lah ya di sini jadi. Ube itu yang lalu. Jadi mengingat-ingat kehidupan yang lalu.
Baik, mari kita lanjutkan. Mari kita lihat proses kognitifnya. Logia abinya panawiti. Anda saya minta mulai familiar lagi. Coba diterjemahkan dari belakang. Proses kognitif, absorpsi untuk pengetahuan yang lebih tinggi duniawi. Ya, dibagi menjadi dua, manda pugala sama. Anda lihat prosesnya sama, sebenarnya hanya kesadaran jana diganti dengan kesadaran abinya. Tetapi apa tadi? Abinya itu sesungguhnya kesadaran yang mana? Rupa wacara kusala jana yang kelima atau rupa wacara kiriya jana yang kelima. Ya. Tika pugala juga sama. Jadi di Wisuddhimagga Anda bisa membaca, menemukan ini tentang 5 jenis kesaktian dan bagaimana proses itu tercapai. Jadi misalkan kesaktian yang pertama itu kan idik wida, berbagai jenis kesaktian itu antara lain misalkan seseorang bisa menduplikasi dirinya sendiri dari 1 menjadi 2, 3, 5, 10, 100, 1000 begitu. Terus kemudian dari katakanlah 1000 kembali menjadi 1 lagi gitu. Jadi prosesnya itu kalau seseorang ingin menduplikasikan dirinya sendiri, maka pertama dia harus seperti yang tadi saya katakan mencapai rupa wacara jana yang kelima dengan objek patawi kasina, kasina tanah, ya. Kemudian pada saat sudah mencapai jana kelima dengan objek patawi kasina, ya, kasina tanah, dia kemudian keluar hanya beberapa saat saja, tidak perlu lama-lama di jana tersebut, dia keluar dari jana kelimanya, ya. Kemudian dia mulai bertekad, saya kalau di kitab itu saya ingin apa? Membuat diri saya menjadi banyak, katakanlah menjadi 10 gitu ya. Dia mengucapkan tekad ya, kemudian memusatkan perhatiannya terhadap keinginannya tersebut, kemudian dia bermeditasi lagi ya, sampai kemudian dia melihat nimita. Nimita itu tanda dari dirinya sendiri yang sudah berubah menjadi 10. Nah, nimita dari dirinya sendiri yang 10 jumlahnya ini menjadi objek dari upacara samadhinya. Ya, Manodwara Wajana juga, Manodwara Wajananya mulai melihat ke duplikat tadi yang 10 jumlahnya, kemudian upacara samadhi juga melihat objeknya adalah duplikat dirinya sendiri tadi, kemudian setelah upacara samadhi abdinya muncul, kesadaran abdinya muncul untuk 1 momen saja, kemudian harus kesadaran jatuh lagi ke bawah enggak. Setelah keluar dari jana yang kelima tadi, dari abinya tadi, maka dirinya sudah berubah menjadi 10 katanya. Seperti itu. Nah, nanti kalau ingin mengembalikan menjadi 1 lagi juga begitu. Dia mengucapkan tekad, saya ingin kumpulkan jadi 1 lagi gitu. 10 itu enggak real semua, dirinya berarti plus dirinya sendiri. Gitu. 10 itu palsu semua. Tidak nyata semua. Ya. Kemudian kalau dia ingin menjadi 1 lagi, maka dia juga mengucapkan tekad lagi dan prosesnya sama seperti pada saat dia ingin menduplikasi dirinya sendiri menjadi 10. Saya ada pertanyaan lagi. Kenapa di proses absorpsi atau proses kognitif jana tidak ada, tadi udah belum, atita bahwa enggak? Belum ya? Kenapa tidak ada atita bawangga? Tidak ada bawangga masa lampau. Mama. Boleh nggak kalau saya jawab sendiri? Boleh? Boleh nggak? Atau tunggu Anda? Boleh ya? Ada yang mau jawab? Rosalin? Nggak mau? Sebenarnya tahu tapi nggak mau ya? Pak Kosase? Nggak mau? Oh nggak tahu. Kenapa tidak ada bawangga lampau? Karena objeknya adalah konsep, bukan merupakan realitas hakiki. Bawangga lampau hanya muncul apabila objeknya adalah realitas hakiki, tapi dalam materi. Realitas hakiki yang merupakan fenomena materi yang sedang muncul saat ini.
Ya, atita bawangga itu kan sebenarnya hanyalah satu kesadaran bawangga yang berlangsung untuk menandai bahwa objek fenomena materi atau rupa yang sedang berlangsung sudah mencapai tingkat kesempurnaannya, perkembangan secara penuh sehingga dia mampu menggetarkan bawangga. Dia sudah masuk ke dalam jangkauan panca indera. Gitu. Makanya ada atita bawangga. Anda kalau masih ingat di proses kognitif pintu panca indera ada atita bawangga yang muncul sampai berkali-kali kan. Bahkan sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali, 9 kali ada kan. Itu adalah proses yang dibutuhkan oleh objek materi, objek mata, telinga dan lain sebagainya untuk mencapai perkembangannya yang maksimal ya sehingga dia masuk ke dalam jangkauan pintu panca indera. Paham ya? Karena objeknya adalah konsep, maka tidak ada atita bawangga. Kalau objeknya cita ada enggak? Enggak ada juga. Bagus. Kita lanjutkan, silakan dibaca. Sehubungan dengan hal tersebut, persis setelah impuls yang disertai dengan sukacita, hanya absorpsi yang disertai dengan sukacita yang bisa diharapkan. Sesaat setelah impuls yang disertai dengan ketenangan, hanya absorpsi yang disertai dengan ketenangan yang muncul. Jadi ini yang sudah saya jelaskan tadi kan, ya. Jadi kalau upacara samadinya yang muncul adalah somanasa, maka absorpsinya yang bisa muncul apa? Jana 1, 2, 3 dan 4. Kalau UPK upacara samadinya maka jana 5 atau arupa jana, ya. Silakan lagi. Sehubungan dengan hal tersebut juga, seketika setelah impuls yang baik dan 3 buah yang lebih rendah berperan sebagai absorpsi. Stop. Mari kita lihat pelan-pelan. Sehubungan dengan hal tersebut juga, seketika setelah impuls yang baik, berarti apa? Kusala jawana kan? Ya, kusala jawana. Maka setelah impuls yang baik, maksudnya begini, setelah impuls yang baik ini adalah kusala jawana di level upacara samadi. Ya. Kemudian akan diikuti oleh impuls yang baik lagi yaitu dari rupa wacara kusala jana atau arupa wacara kusala jana, ya. Atau kalau dia sedang bermeditasi vipassana, ya. 3 buah yang lebih rendah. Impuls yang lebih baik itu kan tidak hanya rupa wacara kusala jana dan arupa wacara kusala jana, tetapi juga magga cita kan? Magga cita kan juga kusala kan? Magga cita itu termasuk jawana tidak? Termasuk kan? Ya, jadi lihat itu artinya begitu. Apabila upacara samadinya yaitu parikama, upacara anuloma, gotrabunya adalah kusala, maha kusala, maka impuls absorpsi yang mengikutinya juga harus impuls yang kusala. Yaitu bisa rupa wacara kusala jana, arupa wacara kusala jana, atau magga cita. Ya. Atau impuls absorpsinya bisa 3 buah yang lebih rendah, itu berarti buah apa saja? Sotapati pala cita, sakadagami pala cita, anagami pala cita, atau buah pengarungan arus, buah yang kembali sekali lagi, atau buah yang tidak kembali lagi. Ya, kenapa buah arahat tidak masuk di sini? Nanti kalau saya kabarin ya saya. Kenapa buah arahat tidak berperan sebagai absorpsi? Anda bayangkan, kalau buah arahat berperan sebagai absorpsi, maka upacara samadinya harus fungsional. Kan ini upacara samadinya kusala, maha kusala, paham enggak? Kalau upacara samadinya maha kiriya, kesadaran fungsional yang besar, maka palak muncul, bisa. Ya, kan harus selaras. Ya, paham ya? Jadi makanya hanya 3 buah yang lebih rendah yaitu buah sotapati, buah sakadagami, dan buah anagami.
Seketika setelah impuls fungsional, maka yang mengikutinya juga impuls fungsional, sama kan, berarti rupa wacara kiriya cita, arupa wacara kiriya cita. Adi duniawi ada fungsionalnya enggak? Enggak ada. Dan baru buah arahata berperan sebagai absorpsi. Paham ya? Kita sedikit lagi, mari. Silakan dibaca. Dari kesadaran baik yang disertai dengan sukacita, 32 impuls absorpsi yang muncul setelah kesadaran baik yang... Stop. Berarti gini, satu-satu aja. Dari kesadaran baik yang disertai dengan sukacita, 32 impuls absorpsi muncul. Coba dihitung. Kalau upacara samadinya adalah mahakusala, maka absorpsinya kemungkinannya berapa? Kita hitung. Rupa wacara kusala berapa? Berapa? 4. Kemudian rupa wacara fungsional berapa? 4. Berarti 8. Kemudian arupa ada enggak? Tidak ada. Kemudian maganya berapa? 4. 4 juga kan? Ya kan? Maga, sotapati maganya berapa? 4. Sakadagami maganya berapa? 4. Ya kan? Anagami maganya berapa? 4. Jana 1, 2, 3, 4 kan? Arahata maganya berapa? 4. 4 kali 4, 16. Sama tadi berapa tadi? 8 ya? 16, 8. 22 ya? Oh iya, palanya juga ada 16 juga. Ya, kalau lebih. 2 tingsa 32 suka punyamha. 2. Oh iya, ya. Sebentar dihitung lagi. Dari rupa kusala ada berapa? 4. Ya, kemudian fungsional tidak masuk kan? Kemudian ditambah 16 plus 16, 32. Sorry. 16 plus 2, 16. Jadi dari maga, sotapati maga ada 4. Kemudian sakadagami maga ada 4. Jana 1, 2, 3, 4 kan. Hanagami jana 1, 2, 3, 4. Arahata maga 1, 2, 3, 4. Palaknya hanya sotapati, anagami, sakadagami, dan anagami. Arahat tidak dihitung. Karena upacara samadinya adalah mahakusala. Kalau buah arahat itu selalu upacara samadinya harus fungsional. Tetapi jalan arahata masih mahakusala. Kan tadinya seseorang adalah seorang anagami. Jadi Anda bayangkan begini. Seorang anagami bermeditasi vipassana, kemudian sebelum dia mencapai arahata magga, ya, maka upacara samadinya apa? Yang berfungsi sebagai parikama upacara anuloma dan gotrabu apa? Mahakusala kan? Ya kan? Karena dia masih anagami kan? Belum arahat kan? Setelah gotrabu muncul arahata magga. Ya kan? Nah, jadi pada saat muncul arahata magga, dia sudah jadi arahat. Dengan selesainya palak sih sebenarnya, arahata palaknya juga muncul 2 kali atau 3 kali, baru dia jadi arahat. Dan setelah keluar dari meditasinya, dia sudah jadi arahat. Kesadaran yang munculnya sudah fungsional, ya. Jadi inilah mengapa, karena di sini itu upacara samadinya adalah mahakusala, maka kita exclude, kita tidak ikut sertakan kesadaran buah arahata. Paham ya? Bisa dihitung 32 lagi. 32 yang tadi. Pak Kosasih bisa Pak Kosasih? Hah? Mari kita bayangkan pelan-pelan. Kalau upacara samadinya mahakusala, ya, berarti absorpsinya kemungkinannya yang bisa muncul apa saja? Rupa wacara kusala, bisa kan? Ada berapa? 4, karena ini sukacita kan?
upacara samadinya itu disertai dengan perasaan sukacita. Berarti rupa wacara kusala jana yang bisa muncul hanya jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Jana 5 tidak bisa muncul karena perasaannya UPK, tidak selaras dengan upacara samadinya. Ya, berarti ada 4 kesadaran nih. Kemungkinan ini bisa mengikuti upacara samadi yang disertai dengan perasaan sukacita. Kemudian absorpsi jawana fungsional bisa muncul tidak? Tidak bisa. Arupa wacara kusala bisa muncul tidak sebagai jawananya? Tidak bisa. Kenapa? Karena perasaannya UPK. Arupa wacara fungsional bisa muncul tidak sebagai jawana? Tidak bisa juga. Kenapa? Karena upacara samadinya itu kusala, maha kusala. Berarti kita udah dapat 4 nih. Ya, rupa wacara kusala jana yang 1, 2, 3 dan 4. Kemudian dari maga cita itu kan jawana juga. Kesadaran jalan itu kan jawana juga kan. Karena dia adalah maha kusala yang disertai dengan sukacita, maka kesadaran jalan yang bisa muncul kemungkinannya adalah kesadaran jalan dari jana yang disertai dengan perasaan suka, happy, kebahagiaan. Berarti jana keberapa saja? 1, 2, dan 3, dan 4. Jana yang kelima tidak bisa. Dari sotapati maga kita dapat 4. Dari sakadagami maga kita dapat 4 lagi. Dari anagami maga kita dapat 4 lagi. Dari arahata maga kita dapat 4. Berarti dari jalan atau maga kita dapat 16. Ya, 16 ditambah yang tadi 4 berarti 20. Kemudian pala atau buah kan juga jawana. Ya. Kita hitung sesuai dengan kesadaran jana. Berarti yang bisa mengikuti adalah sotapati pala cita jana 1, 2, 3, 4 juga. Ya kan? Kemudian sakadagami pala cita jana 1, 2, 3, dan 4. Anagami pala cita 1, 2, 3, dan 4. Arahata? Kenapa arahata enggak ikut? Karena yang berlatih adalah seka, bukan arahat. Yang sedang bermeditasi ini adalah seka atau seka atau putujana. Kalau putujana ya dia mencapai sotapati maganya gitu. Ya. Berarti 20 ditambah 12, 32. Sekarang paham ya? Bagus. Dibaca lagi yang kuning. Setelah kesadaran baik yang disertai dengan ketenangan, 12 muncul. Setelah kesadaran baik yang disertai dengan ketenangan, berarti upacara samadinya atau parikama, upacara anuloma dan gotrabunya dari maha kusala yang disertai dengan UPK kan? Maka jawana absorpsinya yang bisa muncul yang dari rupa wacara kusala ada berapa? 1, yang kelima kan? Dari fungsional ada enggak? Tidak. Dari arupa wacara kusala ada berapa? 4 berarti? 5. Dari jana ada berapa? 5 juga kan? Sorry. Dari jana yang kelima juga kan? Dari maganya. Kesadaran jalan itu yang jana yang kelima, berarti ada 4. Berarti berapa tadi? 9. Dari palaknya ada berapa? 3 ya. Karena arahat tidak dihitung lagi. Berarti kita sudah dapat lengkap 12. Kemudian dibaca lagi. Setelah kesadaran fungsional yang disertai dengan sukacita, 8 muncul. Nah sekarang parikama upacara anuloma gotrabunya adalah kiriyacita fungsional. Berarti absorpsi yang bisa mengikutinya berapa? Karena dia disertai dengan sukacita. Berarti dari rupa wacara kiriya jana ada berapa? 4. Arupa wacara ada enggak? Enggak ada karena dia sukacita kan 4. Oke. Dari maga ada enggak? Maga? Tidak. Seseorang yang memunculkan kesadaran arahata maga, jalan arahat, itu sebelumnya dia adalah seka yang masih harus berlatih lagi, non arahat. Oleh karena itu, parikama upacara anuloma dan gotrabunya harus dari maha kusala. Ya, berarti 4
hanya ditambah apa? Pala. Jana 1, 2, 3, dan 4. Berarti 8. Ketemu ya? Seterusnya dibaca lagi. Dan setelah kesadaran fungsional yang disertai dengan ketenangan, 6 muncul. Nah, sekarang disertai dengan UPK. Kiriya kan, fungsional kan. Berarti jana yang mengikutinya adalah jana rupa wacara yang kelima, 1. Ya. Kemudian dari arupanya berapa? 4. 5. Kemudian dari palaknya berapa? 1. 6. Muncul, sudah. Oh, ada penjelasannya tuh. Ternyata ada ya. Anda tinggal nyontek aja. Dari kesadaran baik yang disertai dengan sukacita mengikuti 2 kesadaran 3 akar yang baik dan disertai dengan sukacita, 32 absorpsi bisa muncul, yaitu kesadaran baik rupa jana 1 sampai dengan 4, berarti ada 4. Kemudian kesadaran jalan jana 1 sampai dengan 4, ada 16. Kesadaran buah jana 1 sampai dengan 4, kecuali buah arahata ada 12. Ya. Kemudian setelah kesadaran baik yang disertai dengan ketenangan 12 muncul. Setelah 2 kesadaran 3 akar yang baik dan disertai dengan ketenangan 12 absorpsi muncul, yaitu kesadaran baik jana kelima yang lebih tinggi ada 5, kesadaran jalan jana kelima ada 4, dan kesadaran buah jana kelima ada 3. Setelah 2 kesadaran fungsional 3 akar yang disertai dengan sukacita, 8 absorpsi muncul, yaitu kesadaran fungsional jana 1 sampai dengan 4, ada 4 kesadaran. Buah tertinggi yaitu buah arahata jana 1 sampai dengan 4, ada 4 kesadaran. Setelah 2 kesadaran fungsional 3 akar yang disertai dengan ketenangan, 6 absorpsi bisa muncul, yaitu kesadaran fungsional yang lebih tinggi jana yang kelima ada 5, kemudian buah yang tertinggi jana kelima ada 1. Silahkan dibaca lagi, Handi. Untuk manusia biasa dan yang masih harus berlatih lagi, absorpsi muncul dari kebajikan lingkup indriawi 3 akar. Dari fungsional lingkup indriawi, absorpsi muncul di mereka yang telah terbebaskan dari nafsu. Nah, ini hubungannya tadi penyelarasan. Kalau absorpsinya, untuk manusia biasa berarti putu jana, dan yang masih harus berlatih lagi itu artinya merujuk kepada sotapana, sakadagami, dan anagami, ya, maka absorpsi lingkup indriawinya 3 akar itu muncul, ya. Yang muncul itu kebajikan lingkup indriawi, berarti berfungsi sebagai apa tadi? Parikama, upacara, anuloma, dan kotrabu. Dari fungsional lingkup indriawi itu absorpsi hanya muncul di mereka yang telah terbebaskan dari nafsu, itu istilah witaraga. Witaraga nama apa nah? Itu istilah untuk arahat, sudah terbebaskan dari nafsu. Kadang arahat itu diistilahkan menjadi atau mempunyai istilah lagi kinasawa, atau seseorang yang sudah menghancurkan semua asawa, sudah menghancurkan semua noda-noda batin. Jadi ini hanya istilah teknis saja. Baik, jadi sampai di sini maka proses kognitif pintu batin sudah kita pelajari. Terima kasih.